Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK ITA Mudar kelas 12 yang insya Allah mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi kesehatan dan juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Aji dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari saat ini yaitu materi tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memberi keberkahan dalam pelajaran kita kali ini. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, kita akan mencoba untuk menentukan makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba untuk menganalisis dan memahami dalil iman kepada qada dan qadar. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kali ini, kita akan mencoba untuk menganalisis hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang sudah dipaparkan dalam hukum nakli dan akli yang terbentang di alam semesta ini berjalan dengan sangat adil dan teratur. Takdir Allah disebut juga dengan sunnatullah. Takdir itu ada yang baik, ada pula yang buruk. Manusia tinggal memilih jalan hidup mana yang hendak ia usahakan. Jika dipilih jalan kebaikan, maka yang didapat adalah takdir yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jika manusia menjalin jalan yang buruk, maka yang akan didapat adalah takdir yang buruk. Anak-anakku sekalian, hidup ini tentu penuh dengan pilihan. Coba kita kaji dan teliti apa yang terjadi dalam diri kita. Banyak pertanyaan tentunya yang dapat kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Misalnya, kenapa ya saya jadi seperti ini? Ataupun kenapa keburukan selalu yang saya lakukan? Ataupun pertanyaan lain, jika itu tidak saya lakukan, pasti saya tidak akan seperti ini. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang dapat kita jadikan sebagai bahan renungan. Nah, anak-anakku sekalian, melalui renungan tersebut semakin jelas bahwa hasil yang kita dapat rasakan saat ini itu tergantung dari pilihan yang kita ambil dulu. Dan itu ada pada diri kita. Namun, ingat, jangan sekali-kali mengabaikan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, harus kita pahami bahwa adanya pilihan akan takdir itu merupakan bagian dari ujian hidup. Saat sehat, sakit, kaya atau miskin, dalam keadaan pintar ataupun bodoh, semuanya ini adalah ujian. Kita sering salah dalam memahami tentang kondisi kehidupan. Misalnya, seringkali kita menasehati seseorang saat ditimpa musibah, sementara saat ada dalam kesenangan, kesejayaan, hal itu jarang dilakukan. Padahal kalau kita yakini saat sehat, kondisi yang gembira, kaya, itu juga merupakan bagian dari ujian hidup. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita sekarang membahas tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Nah, qada menurut bahasa artinya menentukan atau memutuskan. Sementara secara istilah, qada adalah segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Artinya sudah lama
ketentuan ini berlaku bagi manusia. Kemudian yang kedua, qadar. Apa itu qadar? Nah, menurut bahasa, qadar artinya memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan secara istilah, qadar berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatunya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita mencoba menganalisis tentang dalil apa itu qadar dan qadar. Nah, di dalam Quran surat Al-Furqan ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, dalam Quran surat At-Talaq ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, yang artinya, dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, segala sesuatu akan terjadi di alam semesta ini, termasuk pada diri kita sendiri. Baik dan buruk, susah dan senang, dan segala gerak-gerik hidup kita, semuanya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, bebaskah manusia ataukah terikat? Nah, lalu apa gunanya ikhtiar yang dilakukan oleh manusia? Jika segalanya telah ditentukan, apa hubungannya antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal? Serta masih banyak pertanyaan-pertanyaan bernada sama yang sampai terkait dengan takdir. Anak-anakku sekalian, sebagai ikhtiar menjawab pertanyaan tersebut, pastinya Rasulullah SAW dan sahabat utama beliau tidak pernah mempersoalkan tentang takdir. Mereka sepenuhnya yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sedikit pun menghalangi mereka untuk berjuang, berikhtiar sekuat tenaga, dan jika menemui kesulitan ataupun tidak berhasil, mereka tidak lantas menimpakan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena mereka memahami Islam secara kafah, secara utuh, tidak parsial ataupun tidak setengah-setengah. Nah, anak-anakku sekalian, lalu apa hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu takdir. Nah, anak-anakku sekalian, takdir ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir yang semata-mata ketentuan Allah, dan semua itu tidak dapat diubah dengan kekuatan manusia. Artinya sudah menjadi ketentuan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya kematian, kelahiran, ya, dan itu menjadi sesuatu yang tidak dapat diubah oleh manusia.
manusia. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan takdir mu'alaq. Apa itu takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq adalah takdir yang tergantung ikhtiar dan potensi yang ada pada manusia. Hal yang dapat diubah dengan usaha ataupun ikhtiar dan kekuatan manusia. Nah, anak-anakku sekalian, takdir yang terjadi pada diri manusia itu merupakan sebuah pilihan, di mana keberhasilan, kemalangan, kebahagiaan, kesengsaraan, atau menjadi orang baik, ataupun menjadi orang yang jahat, itu merupakan pilihan dari manusia itu sendiri. Tetapi yang perlu diingat, bahwa semua pilihan yang dilakukan oleh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua, yaitu ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Nah, ikhtiar ini adalah usaha sungguh-sungguh dan maksimal dari semua amal, perbuatan, dan aktivitas yang dilakukan. Atau kesungguhan hati dan tekad yang kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan. Pertanyaannya, kenapa manusia harus berikhtiar? Nah, ini ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan kenapa manusia harus berikhtiar, karena takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Kemudian yang kedua, kenapa manusia harus berikhtiar? Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui akan takdirnya. Jadi, manusia masih bisa mengusahakannya. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh. Semua usaha harus dilakukan dengan kesungguhan yang serius. Dan tentu dengan tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kenapa manusia harus berikhtiar? Karena adanya takdir yang sudah menjadi ketentuan Allah dan ada takdir yang masih bisa diusahakan. Nah, kemudian alasan yang kelima, kenapa manusia harus berikhtiar? Alasannya karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal yang sudah diikhtiarkan. Artinya apa? Artinya Allah menghargai sebuah proses dari manusia untuk mengusahakan takdir yang baik baginya. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah doa. Doa ini menjadi sebuah usaha batin, menjadi ikhtiar batin. Karena apa? Karena lewat doa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sedang kita usahakan supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan bahwa orang yang tidak berdoa kepadaku, dia adalah orang yang sombong. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Artinya, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Artinya, setiap hamba yang berdoa, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Kemudian yang keempat, yaitu tawakal. Apa itu tawakal? Nah, anak-anakku sekalian, tawakal adalah menyerahkan segala urusan dari hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik dari kisah tawakal ini yang pernah terjadi ketika zaman Rasulullah SAW, di mana ada sahabat yang bertamu ke rumah beliau dengan mengendarai unta. Ketika tiba di rumah Rasulullah, sahabat itu tidak lantas mengingatkan, mengikat tali unta itu. Kemudian Rasul menghampirinya dan berkata, "Wahai sahabatku, kenapa unta ini tidak diikat?" Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sengaja tidak aku ikat karena aku sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan di sana Rasul berkata, "Wahai sahabatku, ikatlah terlebih dahulu untamu ini. Setelah itu baru bertawakal kepada Allah."
Nah, sahabat semuanya ataupun sahabat-sahabat itu kemudian mengikat unta itu. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, "Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, fa'idza azamta fatawakkal 'alallah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Anak-anakku sekalian, melalui pemahaman ini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal adalah kaitan yang sangat kuat. Karena apa? Karena takdir Allah itu berjalan menurut hukum atau ketentuan Allah. Dan ikhtiar manusia yang dilakukan secara bersungguh-sungguh itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena terdapat korelasi positif antara kadar ikhtiar dengan keberhasilan dan kesuksesan. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah pilih dan tetaplah berada di jalan yang benar. Niscaya jalan kesuksesan dapat diraih. Jadi, manusia memiliki kesempatan untuk memilih antara dua pilihan, yaitu pilihan yang membawa akibat yang baik dan yang membawa akibat yang buruk. Baik, siswa-siswiku sekalian, untuk penyampaian materi saat ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.